Menurut dia, hal ini supaya semuanya bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Nah, pemerintah kalau di pusat sedang menyelesaikan data tenaga honorer yang ada di database BKM. Jadi, halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita masih menanti informasi baik mengenai penerimaan CSN atau rekrutmen CSN baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman Bapak Ibu tenaga honorer, kali ini kita berbagi informasi mengenai P3K. Nah, ini dia tuntaskan masalah honorer, Pemda siap angkat P3K paruh waktu. Nah, ini dilansir dari gpnn.com ya, mengenai masalah honorer. Jadi, pemerintah daerah siap mengangkat tenaga honorer menjadi ASN P3K paruh waktu. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa P3K itu terbagi atas dua, yakni P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nah, di video kita sebelumnya sudah kita jelaskan apa itu P3K, penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Nah, informasi lengkapnya, nah ini dia ya, dilansir dari gpnn.com, pengangkatan P3K paruh waktu dinilai bisa menyelesaikan masalah honorer. Pemerintah daerah atau Pemda siap mengangkat P3K dari honorer menjadi ASN P3K. Nah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, nah ini khususnya di Kabupaten Kudus, Bapak Putut Winarno mengungkapkan sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme P3K paruh waktu. Nah, ini khusus untuk daerah Kabupaten Khusus. Nah, Kepala BKPSDM-nya berharap ada mekanisme untuk pengangkatan P3K paruh waktu. Menurut dia, hal ini supaya semuanya bisa terangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Kalau di Kabupaten Kudus, honorernya tidak masalah diangkat P3K paruh waktu. Mereka ingin punya status ASN. Nah, ini pernyataan dari Bapak Kepala BKPSDM. Nah, jadi tenaga honorer di daerah khususnya Kabupaten Kudus ini tidak masalah dilakukan pengangkatan ASN P3K walaupun hanya P3K paruh waktu. Dia menjelaskan honorer atau tenaga non-ASN bekerja setiap hari. Mereka ini ketika diangkat P3K akan ditempatkan di situ lagi. Jadi, kata dia, cuma statusnya diganti saja menjadi ASN. Mereka hanya ingin bekerja di tempat asalnya dan tidak diberhentikan. Nah, Bapak Putut Winarno menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan honorer secara bertahap karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran. Tentunya dengan catatan-catatan tidak ada rekrutmen honorer baru lagi. Nah, ini dia teman-temannya, seperti video kita sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, sekali lagi saya jelaskan dalam video ini, P3K itu terbagi atas dua, baik itu penuh waktu dan paruh waktu. Jadi, jika P3K penuh waktu itu adalah pengangkatan P3K atau tenaga honorer menjadi P3K jika anggaran kabupaten tersebut atau pemerintah daerah tersebut mencukupi untuk melakukan pengangkatan atau anggarannya, penggajiannya. Nah, akan tetapi untuk P3K penuh waktu, anggaran daerah tersebut tidak mencukupi, maka dijadikanlah ASN P3K paruh waktu. Akan tetapi,
pemerintah daerah tersebut jika nantinya ke depannya itu mencukupi dananya, maka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Maksudnya dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Nah, Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan P3K dari honorer ini bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan. Selama ini juga, jangan mengangkat honorer baru lagi. Oke, itu dia ya. Selanjutnya, lebih lanjut, dia mengatakan hasil pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN 2022 mencatat jumlah honorer atau tenaga non-ASN sebanyak 3.195 orang. Dari jumlah tersebut, yang sudah diterima P3K sebanyak 569 dan masih ada sisa 2.626. Honorer K2 sebanyak 101 yang diterima P3K 18 sehingga tersisa 83. Total yang tersisa 2.709 yang terdiri dari guru 642, tenaga kesehatan atau nakes 19, tenaga teknis 2.048 orang. Nah, untuk tenaga teknis ini, lulusan SMA ke bawah berjumlah 1.308, pendidikan D2 ke atas 740 orang. Bapak Putut Winarno mengatakan, Pemkab Kudus sudah mengirimkan usulan perincian formasi ASN 2024 untuk P3K teknis yang bisa diisi oleh kualifikasi pendidikan SD sederajat atau SMP, SMA sederajat sebanyak 144 formasi yang tersebar pada instansi pemerintah setempat. Jadi, yang masih harus disesuaikan Pemkab Kudus masih sekitar 2.000-an. Salah satu solusinya dengan sistem P3K paruh waktu jika regulasinya sudah ada. Nah, ini dia ya keinginan daripada Pemkab Kudus atau pemerintah Kabupaten Kudus untuk melakukan pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, jika regulasinya ada, maka itu akan terlaksanakan. Mengapa demikian? Karena terdapat beberapa rincian tenaga honorer yang terdiri dari kualifikasi pendidikan SD sampai dengan D2 ke atas. Nah, dari tenaga teknis tadi sudah dijelaskan, lulusan SMA ke bawah berjumlah 1.308. Nah, sangat banyak sekali dengan lulusan SMA ke bawah. Jadi, pemerintah Kabupaten Kudus sudah mengirimkan usulan perincian formasi, dan jika regulasinya keluar atau peraturannya keluar, maka Pemkab Kudus atau pemerintah Kabupaten Kudus siap untuk melakukan pengangkatan P3K walaupun hanya paruh waktu. Nah, tadi itu merupakan Pemkab Kudus, ya khusus Pemkab Kudus. Nah, ini kita beralih ke daerah Cianjur. Sekretaris Daerah Cianjur, Cecep Alamsyah mengatakan tenaga honorer di sejumlah dinas teknis juga masih diperlukan karena jumlah aparatur sipil negara atau ASN belum memadai untuk melaksanakan tugas di pemerintahan. Nah, kalau pemerintah pusat nantinya mengeluarkan kebijakan pembersihan di daerah, Pemkab Cianjur akan mengalihkan statusnya ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau pengangkatan ASN. Nah, ini pernyataan Sekda khususnya daerah Cianjur. Dia mengatakan, selama belum ada kebijakan dari pemerintah pusat, pihaknya akan tetap mempertahankan keberadaan tenaga honorer di sejumlah dinas dan instansi termasuk tenaga pendidikan, karena keterbatasan jumlah ASN yang setiap tahun berkurang karena pensiun dan lainnya. Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Cianjur, Aireja Adrairobi, mengatakan jumlah pegawai honorer di Cianjur sekitar 8.000 orang. Sebagian besar merupakan tenaga pendidikan atau guru, sedangkan jumlah terbanyak lainnya honorer di bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Cianjur dan sisanya menyebar di Dinas Teknis dengan rincian 4.000 orang adalah guru honorer. Sisanya honorer kesehatan dan di Dinas Teknis. Nah, Kepala BKPSDM juga menjelaskan, sejak 20 Juli 2022,
ada surat edaran dari Kemenpan RB dan Pemkab Cianjur terkait larangan penerimaan pegawai non-ASN karena pemerintah pusat sedang menyelesaikan data tenaga honorer yang ada di database BKM. Jadi, pada tahun 2024, Pemkab Cianjur ditargetkan akan mengangkat 4.000 honorer menjadi P3K, di mana diantaranya 3.066 diantaranya adalah guru honorer, 500 honorer kesehatan, sisanya honorer di dinas teknis. Nah, Air Reja juga mengatakan pemerintah pusat akan mengangkat sebagian honorer jadi P3K part-time atau P3K paruh waktu. Nah, ini juga ya teman-teman ya, Kabupaten Cianjur juga akan melakukan P3K part-time atau paruh waktu. Nah, pemerintah pusat berencana mengangkat semua honorer sebagai P3K dengan dua istilah, tenaga honorer penuh waktu dan paruh waktu, di mana gaji P3K golongan 7, 8 di atas UMR atau sekitar 3 juta rupiah. Ketika pengangkatan P3K menjadi tenaga fungsional, komponen penghasilan akan ditambah tunjangan fungsional dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP, sehingga take home pay bisa mencapai 7 juta rupiah. Nah, ini dia ya, sama halnya seperti daerah sebelumnya, Pemkab Cianjur siap untuk mengangkat P3K walaupun hanya untuk P3K paruh waktu. Tinggal menunggu regulasinya. Nah, itulah dia beberapa daerah yang siap melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K walaupun hanya untuk paruh waktu. Dan nantinya P3K paruh waktu ini jika anggaran daerah tersebut mencukupi maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat. Dan tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, see you next video.